Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Hari ini, hari Rabu 20 Januari 2021, kita akan belajar kembali tentang materi IPA. Nah, hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk melihat lagi materi yang beberapa waktu yang lalu sudah kalian pelajari, yaitu tentang pubertas. Nah, apa itu pubertas? Seperti apa cirinya? Di tanggal 6 Januari 2021, kalian sudah Bu Novi minta untuk menyimak video yang Bu Novi bagikan, kemudian mempelajari lebih lanjut secara mandiri. Bu Novi percaya kalian sudah belajar dan mencari informasi sendiri berkaitan dengan pubertas. Maka kali ini Bu Novi hanya ingin memberi penegasan kembali berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan nanti pada khususnya akan lebih mengupas tentang pubertas. Bu Novi mulai dengan beberapa tahapan kehidupan manusia termasuk kita. Yang pertama, tahapan manusia yang dialami yaitu masa bayi. Baik Bu Novi maupun kalian sudah melalui proses ini. Tidak mungkin kalian sampai saat ini, sampai sebesar itu tidak mengalami tahap bayi. Itu tidak mungkin. Pasti kalian mengalami masa bayi. Masa bayi itu berkisar dari 0 sampai 2 tahun. Nah, di masa ini kalian itu akan tergantung penuh pada orang tua kalian. Nah, berikutnya masa yang kedua yaitu balita. Balita itu singkatan dari bawah 5 tahun. Berarti usianya dari masa bayi tadi setelah 2 tahun sampai di usia anak 5 tahun. Kalian juga sudah mengalami masa ini. Entah itu kalian masih ingat ataupun sudah lupa karena memang waktu itu kalian masih kecil, itu bukan berarti kalian tidak mengalami masa ini. Kalian sudah melewatinya, bahkan jauh sebelum kalian di usia sekarang. Yang ketiga yang sekarang kalian alami, yaitu masa anak-anak. Di mana masa anak-anak ini berlangsung dari 5 tahun sampai 12 tahun. Nah, di masa ini biasanya seorang anak itu sudah mulai mengenal lingkungan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah dasar seperti yang saat ini kalian alami. Tahap berikutnya yaitu remaja. Masa remaja itu berkisar dari usia 12 tahun sampai 18 tahun. Kadang ada juga yang menyebutkan dari usia 12 tahun sampai 20 tahun. Nah, kalian sebentar lagi akan memasuki masa remaja. Maka, pelajaran kali ini tidak hanya berguna bagi kognitif kalian, tapi juga demi perkembangan kalian berikutnya, agar kalian tidak salah dalam melangkah dan bertindak. Tahap yang kelima yaitu dewasa, sama seperti yang saat ini Bu Novi alami, di mana di masa ini ketergantungan terhadap orang tua itu sudah minim sekali. Karena di masa ini semua tindakan kita sudah harus dipertanggungjawabkan secara mandiri, tidak lagi bergantung pada orang tua. Terakhir adalah masa lansia, atau kepanjangannya adalah lanjut usia. Di masa ini, orang sudah tidak lagi memikirkan untuk mencari harta, tapi mereka lebih memikirkan bagaimana caranya mempertahankan hidup yang sehat. Nah, ini keenam tahap kehidupan manusia. Tetapi sebelum keenam tahap ini sebenarnya ada tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum bayi.
atau biasa disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir. Nanti kita akan membahasnya secara terpisah. Nah, tadi Bu Novi menyebutkan bahwa manusia itu mengalami dua hal dalam kehidupannya. Satu pertumbuhan, yang kedua perkembangan. Apa perbedaannya? Pertumbuhan itu merupakan perubahan kuantitas yang bisa kita lihat langsung dengan menggunakan mata kita. Meskipun kita tidak mengenal seseorang, tapi kita bisa melihat pertumbuhan orang tersebut. Apa cirinya, apa tandanya? Ada dua yang sering atau yang bisa kita lihat langsung terhadap orang lain. Yang pertama, pertambahan berat badan. Yang kedua, pertambahan tinggi badan. Jadi kalau tinggi, pendek, kemudian kurus, gemuk, itu merupakan ciri atau tanda dari pertumbuhan orang tersebut. Pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internal atau berada dari dalam tubuhnya sendiri, dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar tubuh orang tersebut. Faktor internal dari pertumbuhan yaitu faktor keturunan atau genetik atau sel dan gizi. Gizi itu diperoleh dari makanan. Ini adalah faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan seorang manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh bapakmu pendek, ibumu pendek, pantas saja kamu pendek. Nah, itu ada benarnya, tapi tidak 100% benar. Sekali lagi, pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internalnya keturunan. Ada faktor kedua yaitu pola hidup dan olahraga. Nah, kedua faktor ini harus berjalan seimbang agar pertumbuhan manusia itu mencapai maksimal. Meskipun keturunan orang atau kedua orang tuanya itu tinggi besar, tetapi jika pola hidup dan olahraga orang tersebut tidak diperhatikan dengan baik, maka bisa jadi berat dan tinggi badannya tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kedua orang tuanya. Sekali lagi, baik faktor internal maupun eksternal ini harus berjalan seimbang agar pertumbuhan orang menjadi optimal. Yang kedua yang dialami oleh manusia yaitu perkembangan. Kalau tadi pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan kuantitas, nah kalau perkembangan itu adalah perubahan kualitas, di mana perkembangan ini tidak bisa dilihat dan dibandingkan antara satu orang dengan yang lain secara langsung. Mengapa? Karena perkembangan itu berkaitan dengan perubahan fungsi organ tubuh, perubahan kecakapan. Kecakapan mulai dari berbicara, berpikir, berbahasa, bertindak, kemudian merasakan, dan seterusnya. Nah, sama seperti pertumbuhan, perkembangan manusia itu juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu usia dan bakat. Contoh misalnya berkaitan dengan fungsi organ. Usia anak 2 tahun, pada umumnya dia sudah bisa lancar berjalan, naik turun tangga dengan lancar meskipun masih berpegangan. Nah, jika di usia 2 tahun ini seorang anak itu belum bisa berjalan atau justru sudah bisa berlari lebih cepat, lebih gesit daripada anak kebanyakan, maka dia mempunyai perkembangan yang berbeda daripada umumnya. Sekali lagi, perkembangan seorang anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tapi ada bakat. Dan faktor eksternal, yaitu proses pematangan kognitif, proses belajar seseorang, dan lingkungan sekitar. Contoh misalnya tadi usia 2 tahun itu
Anak pertama lancar berjalan, larinya masih belum lancar tapi sudah bisa. Anak kedua sama-sama usia 2 tahun, bisa jadi dia berjalannya masih belum lancar, masih sering jatuh, masih harus banyak dipegangi. Anak ketiga misalnya, dia justru sudah lancar berjalan, bahkan berlari juga sudah lancar. Nah, perbedaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tapi termasuk lingkungan sekitar. Barangkali anak pertama itu orang tuanya menyesuaikan dengan usia perkembangan. Anak kedua, orang tuanya misalnya sibuk bekerja sehingga tidak telaten dalam melatih anak tersebut dalam berjalan. Anak ketiga justru dipantau, didampingi orang tuanya setiap saat, tiap waktu, sehingga dia dirangsang untuk lebih cepat berkembang kemampuan berjalannya. Misalnya, sehingga sekali lagi perkembangan manusia itu tidak bisa dibandingkan antara satu anak dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke tugas-tugas perkembangan dari setiap tahap kehidupan manusia. Yang pertama yaitu tahap bagaimana manusia itu terbentuk. Jadi tadi pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dia lahir. Sekarang kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum dia lahir atau masih di dalam perut sang ibu. Nah, ini merupakan gambaran dari sel sperma. Sel sperma itu diproduksi, dihasilkan oleh laki-laki dewasa secara organ tubuh. Ini merupakan gambaran dari sel telur atau ovum yang diproduksi oleh perempuan yang organ reproduksinya sudah matang. Nah, jika sel telur ini bertemu dengan sel sperma di dalam tubuh perempuan, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Bu Novi ulang, fertilisasi atau pembuahan itu artinya proses bergabungnya sel sperma dan sel telur yang nantinya akan membentuk zigot. Ini sudah bergabung, kemudian yang tadinya hanya satu sel membelah jadi 2 sel jadi 4 sel jadi 8 sel dan seterusnya. Zigot akan terus membelah dan membentuk embrio. Nah, apa perbedaan antara zigot dengan embrio? Zigot itu terbentuk setelah terjadinya proses pembuahan. Jadi ini hari kelima itu namanya adalah, secara khusus namanya adalah blastosit, tetapi kalau tahapannya namanya zigot. Setelah zigot itu berusia 1 minggu sampai berusia 8 minggu, maka namanya adalah embrio. Bentuknya masih belum menyerupai manusia, tapi bentuknya sudah tidak lagi hanya bulat seperti ini. Sudah ada bentuknya, tapi belum menyerupai manusia. Nah, ini masih embrio karena dia 34 hari. Bu Novi tadi mengatakan sampai di usia 2 bulan atau 8 minggu. 8 minggu itu sekitar 56 hari. Setelah itu dia akan membentuk ini masih disebut dengan embrio. Ini mata, ini finger itu jari. Nah, ini sudah 47, sudah menyerupai janin. Nah, di tahap ini lebih dari usia 8 minggu atau 2 bulan disebut dengan tahap janin sampai dia lahir di usia kurang lebih 39 sampai 40 minggu. Nah, itu tadi pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum ia lahir.
kita pun juga mengalami tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan yang tadi Bu Novi jelaskan. Sekali lagi, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berada di dua tahap. Yang pertama sebelum dia dilahirkan, yang kedua setelah dia dilahirkan. Kalau setelah dia dilahirkan, tadi mulai dari masa bayi, masa balita, anak-anak, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita akan belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah ia lahir. Kalau tadi di awal Bu Novi hanya menjelaskan tahapannya saja, sekarang kita akan melihat tanggung jawab atau tugas perkembangan yang dilalui di masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, masa bayi. Disebut masa bayi karena memang ketika dia dilahirkan, itu dia keluar atau sebelum itu dia berada dalam kandungan ibunya selama kurang lebih 9 bulan. Nah, ketika dia lahir, tadi Bu Novi sudah menyebutkan, manusia dalam bentuk bayi itu masih sangat tergantung pada orang tuanya. Dia belum bisa berbicara dan berjalan. Sumber gizi utamanya yaitu ASI ketika dia berusia 0 sampai 6 bulan atau 6 bulan pertama kehidupan setelah ia lahir. Setelah 6 bulan ia baru mulai belajar makan. Nah, di usia 2 tahun biasanya balita atau bayi berusia 2 tahun itu sudah bisa berjalan, berlari meskipun belum lancar. Kemudian mereka mulai mengembangkan kosakatanya meskipun kalimat yang dia ucapkan itu belum selengkap dan sejelas ketika sudah dewasa. Tahap yang kedua yaitu balita. Di tahap ini biasanya anak-anak mulai mengembangkan kemampuan bersosialisasi bersama dengan temannya. Meskipun masih sering rebutan, masih sering pukul-memukul, tetapi dia baru berproses, dia baru belajar untuk berbagi dengan temannya, untuk bermain bersama dengan temannya. Maka kalau kalian itu di usia sekarang masih sering rebutan, masih sering ejek-ejekan, masih sering pilih-pilihan terhadap teman, maka kalian tidak berbeda dengan balita. Nah, di tahap ketiga yaitu tahap anak-anak, sama seperti yang sekarang kalian alami, disebut dengan masa sekolah. Di mana di masa ini karena tadi sudah belajar menyesuaikan diri dengan orang lain, maka di tahap ini anak-anak sudah mulai berusaha mengendalikan lingkungannya. Keterampilan fisik yang ada dalam dirinya sudah mulai tampak berupa ini aktif ya, membuat balok-balok, menyusun balok begitu. Kemudian di tahap ini juga anak-anak sudah mulai mampu untuk berpikir. Meskipun kemampuan berpikirnya itu masih lebih ke konkret daripada ke abstrak. Maka ini Bu Novi bantu dengan gambar-gambar. Karena ini membantu kalian untuk berpikir konkret. Konkret itu yang nyata di dalam kehidupan. Jadi harus melihat dulu, harus mengalami dulu, baru bisa paham. Kalau sesuatu yang hanya membutuhkan bayangan saja, maka akan terasa sulit. Contoh mudahnya adalah ketika kalian menemui soal cerita. Kalau kalian tidak sering berlatih, soal cerita akan selamanya menjadi sesuatu hal yang menakutkan karena terasa sulit. Di usia ini juga rasa ingin tahu kalian itu sangat besar. Tetapi kalian mulai mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Dan di usia ini, emosi atau perasaan kalian itu masih mudah berubah-ubah. Atau bahasa lainnya adalah moody. Sebentar marah-marah, tapi sebentar bisa cekakak-cekikik sendiri, dan seterusnya.
Tahap berikutnya yaitu masa remaja. Masa remaja, di masa ini kalian akan mengalami yang namanya pubertas. Masa pubertas disebut atau diartikan dengan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Mengapa disebut pubertas? Karena di masa ini akan terjadi kematangan organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Masa pubertas disebut juga dengan akil balik. Nah, masa pubertas itu dapat ditandai atau memiliki ciri. Ada 2 ciri. Yang pertama ciri primer, yang kedua ciri sekunder. Ciri primer pada laki-laki yaitu dengan dialaminya mimpi basah. Di mana ketika dia atau seorang anak laki-laki itu mengalami mimpi basah, maka organ kelaminnya itu mulai berfungsi. Testis yang ada di dalam organ reproduksinya itu mulai menghasilkan sperma. Nah, ketika sperma itu sudah banyak, maka dia akan keluar secara sendiri. Nah, sperma yang keluar untuk pertama kalinya, sperma nama lainnya adalah air mani, yang keluar dari dalam tubuhnya, dari organ reproduksinya untuk pertama kali itu dinamakan dengan mimpi basah. Sedangkan ciri primer pada perempuan disebut dengan menstruasi. Organ reproduksi perempuan itu memiliki beberapa bagian. Salah satu bagiannya disebut dengan ovarium atau indung telur. Nah, di ovarium atau di indung telur itu terdapat sel telur, di mana ketika sudah memasuki masa pubertas, sel telur itu akan bergantian matang satu persatu. Ketika ada sel telur yang matang, dia akan terlepas dari dinding rahim atau endometrium dan disertai dengan pendarahan. Nah, ketika sel telur keluar, kemudian disertai dengan darah yang keluar dari organ intim wanita atau perempuan, proses inilah yang disebut dengan menstruasi. Berbeda dengan laki-laki, menstruasi pada perempuan itu berlangsung setiap bulan secara teratur jika normal. Mungkin pada awal-awal kalian mengalami menstruasi belum rutin setiap bulan. Bisa jadi bulan ini dapat, bulan berikutnya belum. Bulan berikutnya dapat lagi, bulan berikutnya tidak dapat lagi karena memang masih dalam masa awal menstruasi. Tapi nanti jika kalian sudah masuk ke masa yang rutin, setiap bulan itu kalian akan mengalami menstruasi atau pelepasan sel telur dari dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan. Ini tadi ciri pubertas secara primer. Nah, selain ciri pubertas secara primer, ada juga ciri sekunder dari pubertas. Nah, di sini Bu Novi bedakan laki-laki dan perempuan karena memang ciri sekunder baik laki-laki maupun perempuan itu ada bedanya, tapi juga ada yang sama. Yang pertama, ciri sekunder pada laki-laki yaitu tumbuh jakun. Jakun itu seperti tonjolan di leher, dimana kalau seorang laki-laki yang sudah ada jakunnya, tonjolan itu bisa naik turun jika dia berbicara, menelan ludah, atau menggerakkan lehernya gitu. Yang kedua adalah dada menjadi lebih bidang. Bidang itu bisa dikatakan menjadi lebih lebar dan tegak. Meskipun seorang laki-laki itu terlihat kecil dan kurus, tapi untuk bagian dada
tetap lebih bidang dan lebar laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga, suara lebih besar dan berat. Kalau di desa biasanya disebut dengan ngebas gitu. Jadi suaranya itu lebih besar laki-laki daripada perempuan. Ciri yang keempat yaitu tumbuh kumis. Kumis itu di bawah hidung, di atas mulut. Jambang, jambang itu di samping kanan kiri wajah sampai di samping kanan kiri dagu bagian bawah. Dan yang terakhir adalah janggut. Janggut itu di bawah dagu atau pas di dagu. Nah, itu ciri keempat atau ciri sekunder yang keempat. Yang kelima yaitu tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Contoh di ketiak, di area kemaluan atau area kelamin. Yang terakhir adalah tumbuh jerawat. Jerawat yang dialami oleh satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda. Kadang ada yang jerawatnya banyak, ada yang jerawatnya hanya 1-2. Tergantung tadi. Pubertas itu perkembangan itu dipengaruhi oleh genetik juga, bakat juga, dan seterusnya. Sedangkan pada perempuan yang pertama adalah pinggul membesar dan melebar. Pinggul itu area yang nantinya digunakan untuk menjaga ketika perempuan itu hamil. Yang kedua yaitu suara lebih tinggi atau melengking. Yang ketiga, kulit menjadi lebih halus dibandingkan dari laki-laki atau dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat, payudara membesar. Yang kelima, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, contoh di ketiak dan area kelamin. Yang terakhir adalah tumbuh jerawat. Ciri-ciri sekunder yang banyak ini bisa jadi kemunculannya itu bertahap, tidak langsung ke-6-nya itu langsung muncul dalam waktu yang sama. Tapi ini bisa menjadi tanda kamu sudah memasuki pubertas atau belum. Nah, berikutnya adalah tahap masa dewasa. Di masa ini pertumbuhan fisik sudah terhenti atau sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Jadi tinggi badan juga hanya segitu, tetapi kalau berat badan masih bisa bertambah. Tapi nanti kalian menjadi lebih gemuk, dan seterusnya. Nah, di masa ini organ tubuh telah mengalami kematangan, organ reproduksi, organ pernapasan, pendengaran, dan seterusnya semua mencapai kematangan dan mempunyai fungsi yang optimal. Maka di masa ini manusia berpikir untuk mencari pekerjaan, menikah, dan menjalani tugas kehidupannya dengan baik. Ini tahap perkembangan yang harus dilalui oleh seseorang yang masuk ke tahap dewasa. Yang terakhir adalah di masa lansia. Di masa ini sudah terjadi penurunan fungsi organ tubuh, misalnya pendengarannya sudah berkurang, penglihatan sudah tidak setajam ketika masa dewasa, dan seterusnya. Gerakan menjadi lebih lambat. Maaf, ini Bu Novi salah ketik, lambat harusnya T, karena persendian kaku dan tulang mulai keropos. Mana yang nyeri sendi, nyeri tulang, dan seterusnya. Tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh menjadi menurun, sehingga sedikit kelelahan saja mudah membuat ia sakit. Yang terakhir, pada seorang wanita dialami dengan menopause. Menopause itu adalah berhentinya haid atau menstruasi, karena organ reproduksi sudah tidak mampu lagi menghasilkan ovum yang matang. Nah, itu tadi pubertas dan tahap-tahap perkembangan manusia berikut dengan tugas dan tanggung jawabnya di setiap masanya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi pubertas yang akan kita alami? Mungkin beberapa kalian sudah mulai mengalami, tapi beberapa mungkin belum. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bersikap agar pubertas yang kita alami itu tidak membebani kita, tetapi justru membuat kita menjadi lebih bersyukur. Simak penjelasan berikut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan.
Yang pertama yaitu menjaga kebersihan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh itu mulai dari mandi teratur, menggunakan sabun, mensikat gigi, mengganti pakaian, dan seterusnya. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan jangan lupa rutin berolahraga. Makanan sehat bukan berarti makanan yang enak di mulut, tapi makanan yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berolahraga sebaiknya kita lakukan secara rutin setiap hari. Apalagi sekarang kalian masih dalam masa pertumbuhan, di mana di masa anak-anak itu pertumbuhan fisik kalian itu masih cepat. Maka berolahraga secara teratur akan membantu mengoptimalkan pertumbuhan tubuh kalian. Yang ketiga, bagi kalian yang sudah berada dalam masa pubertas, hati-hatilah dalam bergaul dengan lawan jenis, baik perempuan maupun laki-laki. Mengapa? Karena ketika kalian masuk dalam masa pubertas, organ reproduksi kalian itu sudah matang, sudah berkembang dan sudah berfungsi sama seperti orang dewasa. Jika kalian tidak berhati-hati, maka bisa jadi atau ada kemungkinan hal-hal yang tidak kalian inginkan itu dapat terjadi. Jika kalian menyesal sudah semuanya terjadi, tidak akan ada gunanya. Maka sebelum terjadi, berhati-hatilah. Berhati-hati bukan berarti memilih-milih, tetapi melihat apakah orang tersebut layak untuk dijadikan teman dekat atau tidak. Kata layak dan tidak layak bukan berarti karena dia jelek atau tampan atau putih atau hitam, bukan. Tapi lebih kepada perilakunya. Hati-hati di sini bukan berarti kemudian kita cuek dan sombong terhadap orang tersebut, tetapi menjaga jarak. Tetap berhubungan baik, tetapi seperlunya saja. Yang keempat yaitu memilih bacaan dan tontonan yang sesuai usia. Bu Novi percaya, Bu Novi maklum, Bu Novi juga menganggap bahwa wajar kalian itu mempunyai ketertarikan atau mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap hal yang sebenarnya itu ditujukan untuk orang dewasa. Mudahnya saja Bu Novi sebutkan misalnya bacaan atau tontonan yang berbau dewasa. Nah, atau kalau tidak berbau dewasa misalnya bacaan dan tontonan yang banyak mengandung kekerasan, misalnya berkelahi, tawur, dan seterusnya. Nah, mengapa di sini Bu Novi mengatakan hati-hati dalam memilih bacaan dan tontonan? Karena apa yang sering kita baca, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, itu sedikit demi sedikit akan mempengaruhi perilaku kita. Begitu. Jadi kalau kalian sering membaca atau menonton tontonan yang mengandung banyak kekerasan, kalau itu kalian lakukan secara rutin setiap hari, maka perilaku kalian sedikit demi sedikit akan terpengaruh oleh tontonan tersebut atau bacaan tersebut. Entah itu kalian akan mudah emosi atau emosinya menjadi semakin tidak stabil, kalian mudah marah, mudah teriak-teriak, membentak, dan seterusnya. Yang kelima adalah rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita itu hidup sebagai manusia yang beragama, di mana di dalam agama kita masing-masing itu kita diajarkan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, dengan kita rajin beragama, harapannya kita menjadi manusia yang mempunyai pegangan, karena kita diajarkan oleh agama kita masing-masing. Dengan pegangan atau pedoman tersebut,
harapannya tindakan perilaku kita itu tidak menyimpang dari aturan. Yang keenam adalah bersikap tenang dan percaya diri. Memasuki masa pubertas, tidak jarang anak-anak yang justru merasa panik dan minder. Apalagi jika teman-teman kalian belum mengalami masa pubertas, tapi kalian sudah masuk ke masa pubertas sendiri. Nah, saran Bu Novi adalah percaya diri saja karena setiap orang itu mempunyai masanya. Setiap orang akan mengalami, hanya waktunya saja yang berbeda. Jadi, tetap percaya diri, tenang. Jika memang kalian membutuhkan bantuan, terbukalah dan jujur kepada orang yang dipercayai. Menurut Bu Novi, orang yang paling bisa dipercaya adalah orang tua kalian. Jadi kalau kalian merasakan sesuatu yang tidak enak, merasakan sesuatu yang mengganjal, kalian bisa cerita kepada orang tua kalian. Orang tua kalian itu ada dua. Yang pertama orang tua kalian yang utama yang ada di rumah bersama dengan kalian, bapak dan ibu. Orang tua kedua kalian yaitu bapak ibu guru yang ada di sekolah. Jadi, jika kalian mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan memang membutuhkan bantuan, jangan sungkan untuk terbuka kepada orang yang bisa kalian percaya. Nah, berikutnya adalah cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Memasuki masa remaja, memasuki masa pubertas, itu mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Salah satu kewajiban yang harus kalian lakukan yaitu menjaga kesehatan organ reproduksi. Jika ketika kalian berada di masa anak-anak itu tidak terlalu diperhatikan, maka jika di masa remaja melakukan hal yang sama, akan ada hal yang kalian lakukan. Contohnya jerawatnya semakin parah, bau tubuhnya menjadi kurang sedap. Karena apa? Karena memang di masa pubertas, kelenjar minyak dan kelenjar keringat kalian itu baru aktif-aktifnya, baru berkembang secara aktif dan pesat. Sehingga memang dibutuhkan perawatan yang lebih daripada masa anak-anak. Nah, bagaimana cara menjaganya? Yang pertama adalah mengenakan pakaian dalam berbahan katun. Katun itu yang menyerap keringat, tidak ketat, bersih dan sering diganti. Bersih itu dalam arti dicuci ya, tidak hanya diganti-ganti saja, tapi dipakai lagi, diganti, pakai lagi, ganti, pakai lagi tanpa dicuci itu sama saja kotor. Jadi bersih itu artinya dicuci setelah dipakai, kemudian sering diganti minimal ketika kalian mandi kalian ganti. Paling tidak sehari itu ganti 1 kali. Yang kedua bagi laki-laki itu melakukan khitan atau sunat. Sunat itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kebersihan. Penis itu adalah alat kelamin laki-laki. Jadi kulit yang menutupi ujung penis itu dibuka kemudian dibuang. Itu yang namanya sunat. Yang ketiga adalah ketika mandi pakailah sabun. Setelah menggunakan sabun bilas hingga bersih dan dikeringkan. Ketika mengeringkan jangan menggosok kulit kalian terlalu keras. Dikeringkan perlahan-lahan dengan lembut. Yang keempat, bilaslah setiap kali habis buang air kecil dengan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Biasanya yang akan merasakan dampaknya itu adalah perempuan jika poin ini tidak dilakukan. Karena apa? Karena memang kelamin perempuan itu lebih sensitif daripada laki-laki. Biasanya. Yang berikutnya bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Sekarang itu sedang banyak beredar pembalut yang terbuat dari kain. Bisa dicuci ulang sehingga bisa dipakai berulang kali. Dan katanya lebih aman untuk kulit karena tidak mengakibatkan iritasi. Selain menggunakan pembalut yang lembut, ganti pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Jangan menunggu penuh. Jadi kalau sudah
terasa lembab, segera diganti. Gantilah minimal 4 kali sehari. Dan yang terakhir, setelah buang air besar, bersihkan dengan sabun dengan arah dari depan ke belakang. Dari depan itu artinya kelamin kalian dulu yang dibersihkan. Setelah kelamin kalian bersih, baru kalian membersihkan area anus. Mengapa hal ini dilakukan? Karena area anus ketika habis buang air besar itu masih tersisa bakteri. Nah, kalau kalian membersihkannya tidak dari depan ke belakang, nanti bakteri itu bisa berpindah ke kelamin kalian dan bisa mengakibatkan infeksi. Nah, demikian penjelasan Bu Novi hari ini untuk materi IPA. Cukup panjang, tetapi ini penting juga bagi kesehatan kalian. Maka, tolong diingat-ingat. Tugas kalian hari ini yaitu buatlah cerita pengalaman kalian masing-masing berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami. Jadi ini antara satu anak dengan anak yang lain besar kemungkinannya berbeda. Jika kalian sudah merasa memasuki masa pubertas, lihat ciri-cirinya tadi ya anak-anak. Ceritakan semua hal yang berkaitan dengan masa tersebut berdasarkan pengalaman kalian. Semua hal itu termasuk apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, dan bagaimana cara kalian mengatasi hal itu. Ceritakan secara detail dan rinci. Tetapi jika kalian tadi sudah melihat ciri-ciri masa pubertas, kalian belum memasuki masa tersebut, maka apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian bayangkan setelah mempelajari materi IPA kali ini. Jadi kalian tadi sudah mempelajari masa-masa setiap tahapan manusia, kemudian ciri-cirinya, termasuk ciri-ciri pubertas. Nah, jika kalian belum masuk ke masa itu, saat ini setelah kalian tahu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian bayangkan berkaitan dengan masa pubertas yang sebentar lagi akan kalian alami. Buatlah cerita serinci dan sedetail mungkin di buku IPA kalian, buku tematik kalian. Nah, hasil pekerjaan kalian foto, kemudian kalian kirimkan kepada Bu Novi paling lambat hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Ingat, meskipun ini cerita pengalaman, tapi harapan Bu Novi adalah kalian kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, termasuk kalian ceritakan yang memang benar-benar terjadi di dalam tubuh kalian. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan, tidak perlu merasa tabu, karena memang yang tahu hanya Bu Novi. Yang membaca juga hanya Bu Novi. Bu Novi ingin mengetahui posisi dan kondisi tubuh kalian masing-masing. Bukan untuk menjelek-jelekkan atau mengejek, tetapi sebagai bantuan Bu Novi mengenali diri kalian masing-masing. Demikian penjelasan dan tugas IPA hari ini untuk kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan anak-anak. Mohon maaf terlalu panjang videonya. Selamat berjumpa kembali dan terima kasih anak-anak.